Oke, welcome back to Reworks channel, guys. Tos dulu, bro. Oh, gini ya? Gini ya, bro. Oh, Ini kan tos pandemic. Pandemic, Tos PSBB. Bukan, iya. Tos PSBB. Masih sampai tanggal 10. Udah perpanjang itu? 10 Oktober. Belum confirm, bro, kayaknya. Udahlah. Katanya belum confirm. Nggak usah sih kalau bisa. Ya, nggak usah. Tanggal 11 kali. Nah, tuh ada yang Oh iya, komen. ada yang komen. Ya, kameramen kita mau tampil suaranya, walaupun nggak ada wajahnya. Tapi nanti lama-lama ada kok wajahnya. Hari ini ada beda ya. Mhm. Yusuf lebih rapi. Gue masih pakai kaos. Yusuf pakai kemeja. Dari kantor, bro. Oh, gue pikir abis interview. Oh, enggak. Abis interview cari kerja gitu di kantor biasanya kan rapi. Gak apa-apa sekali-sekali rapi boleh lah. Iya, boleh lah, boleh. Tapi kan ini kan di atas doang. Di bawah Bawahnya kan celana pendek. Kalau lu lihat ini ternyata bawahnya celana pendek. Celana Seperti pendek. kalau kita lagi online ya, Iya, online benar, meeting benar. itu kan biasanya atasnya pakai dasi, pakai rapi, bawahnya nggak pakai celana. nggak pakai celana kan ada juga. Jadi gimana hari ini mau bahas apa, bro? Bahas ada yang menarik. Tadi baru baca tentang ini seru sih sebenarnya. Untuk siapapun sebenarnya seru. Apa tuh? Masalah partnership. Kok masalah? Masalah karena kalau partnershipnya salah, jadi partner tit Lampu merah ya? bukan. Terus partnership. Oh, partnership. Oh, oke. Pintar juga ya. Iya. Partnership, oke. Kalau partnershipnya salah, jangan sampai jadi partnership. Menarik. Jadi apa yang mau lo bahas tentang partnership? Sekarang yang gue mau tanya sama lo dulu deh. Sejak lo mulai berkarir, kerja, sudah berapa kali partnership sama teman, sama orang, sama siapapun? Oh, iya juga ya. Berapa Gua kali? udah 4 kali. Baru 4 kali? Baru 4 kali. Sedikit bro. Oh iya, sedikit. Sedikit lah. Ya, 4 kali. Partnership tuh, jadi bukan lu kerja sama orang, tapi lu kayak kita sekarang. Ya benar ya, 4 kali. 4 kali? Baru benar-benar 4 kali kayak. Itu serius ya, kayak partnership serius ya? Kayak mau bikin brand, mau bikin perusahaan, mau bikin kerja sama segala 4 kali gagal. Kenapa gagal biasanya? Ada beberapa hal sih. Satu, mungkin tidak cocok visi. Mungkin di awal kan kalau sebelum mulai kan semangat kan, kalau pas jalan ada kendala gitu-gitu baru kelihatan lah aslinya. Jadi visinya tidak cocok. Yang kedua mungkin age gap, usia. Biasanya lebih tua atau lebih muda yang jadi masalah buat lo? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Karena kalau partners ya, kita nggak ngomong karyawan ya, kalau partners. Dua-duanya sering jadi masalah. Tapi balik lagi ke visi. Kalau visinya cocok, trust juga penting kan. Ada, harusnya nggak masalah. Berarti udah 4 kali, empat-empatnya menurut lo fail atau ada yang masih oke lah, masih jalan? Menurut saya sih bukan fail, karena itu learning process, learning curve. Yes. Ya kan, kalau gua nggak fail atau misalnya 4 itu, Lu curang. Tadi gue mau ngomong itu gue mau ngomong bagian gue mestinya. Oh, gitu ya. Jadi kegagalan berpartnership itu learning sebenarnya. oh gitu. Itu harusnya gue yang tadi udah simpen, gue mau ngomong. gitu. Lu udah ngomong duluan. Nggak tahu. Oke, lanjut. Kita ulang lagi dari Lanjut. mana? Lu tanya. Iya tadi itu partnership fail semua atau dari keempat itu Ya, fail semua. fail semua. Fails itu it means setelah stop nggak jalan lagi. Ya, nggak jalan lagi. Nggak jalan Ada beberapa yang masih saya coba diskusi gitu-gitu, ayo gini, tapi tetap aja yang nggak jalan. Tapi lu menemukan poin nggak sih bro dari kegagalan pertama, kedua, terus jadi harusnya gini. Iya. Ketiga ada level upgrading lagi, bener nggak? Begitu? Benar. Iya kan? Benar. Jadi ya itu, ini sekarang gue mau ngomong yang tadi.
Jadi emang kalau kegagalan partnership itu sebenarnya jangan pernah kita bilang uh, nightmare kita dulu, bukan ya. Ya bukan. Tapi itu learning proses yang bernilai sih, maksud gue yang berharga lah, maksudnya itu untuk ke depan, lu untuk next partnership atau untuk lu bikin bisnis itu kepake sih menurut gue. Iya, Pengalaman itu kepake. karena pengalaman itu yang paling penting kan. Ya kalau gagal sih ya gagal udah. Kan ada pilihan kan, kalau gagal either you get frustrated dan udahlah gitu-gitu, atau tetap maju Frustrated gitu. sedikit pasti ada ya. Pasti dong, Pasti ada pasti ya. ada, Pasti ada ya. pasti Walaupun pasti. itu yang kedua, ketiga, keempat, rasa itu tetap ada. Tetap ada. Frustasi itu pasti adalah sedikit, bohong Apalagi ada. kalau ada terus, kalau gagal terus ya itu makin nambah frustrasinya. Biasa kan? Makin nambah. Tapi juga apa namanya? Kita semakin kuat lah untuk doing next. Betul. Tapi beda-beda orang mungkin beda-beda ini juga ya. Beda orang, beda capability, terus beda pikiran, terus semangatnya nggak sama kan setiap orang. Jadi kalau dari keempat yang udah lu jalanin berpartner dengan teman atau orang, itu poin, kalau gue tanya sama lu, satu poin apa yang harus lu punya dalam berpartnership sebelum lu berpartnership? Trust. Yes, agree, setuju. Trust Trust itu ya? harus. Ya kan dalam partnership kan banyak, tapi menurut saya yang pertama itu harus trust. Tapi kalau baru ketemu kan kita belum bisa dapat trust. Iya, emang ya kita. Misalnya gini, oke, trust kan butuh waktu buat build up kan segala macam. Tapi kan ada, kalau partnership kan ada aturan kayak hukum, legal segala macam. Biar jaga-jaga lah. Misalnya kan kalau kita omong partnershipnya di bidang apa, kayak bisnis kan biasa. Kalau bisnis kan pasti ada duit. Nah, kalau ada duit pasti ada masalah kan, itu kan normal kan. Nah, untuk jaga-jaga itu semua kita mesti ada regulations dalam hukum lah biasa. Biar walaupun misalnya gue nggak suka lo, tapi kerjaan lo emang bagus, jadi kita bisa partner. Jadi kita ikutin kayak third person itu di tengah, itu adalah hukum. Jadi kita nggak bisa macam-macam. Jadi sebenarnya kayak, lu inget nggak sih waktu kita pernah berpartner dalam satu project? Pertama kali yang gue bilang sama lu, yang gue sampein sama lu sebelum project itu jalan, apa waktu itu inget nggak? Bro, kita harus bikin kontrak hitam di atas putih. Oh iya, oke. Betul nggak? Iya. Jadi sebelum ya, kalau kontrak itu tuh sebelum lu punya project, lu berpartner, harus ada yang namanya paper hitam di atas putih. Apapun itu isinya, seperti pembagian profitnya gimana, terus pembagian job desk-nya gimana, terus apalagi responsibility-nya gimana. Benar. Kalau misalkan itu sukses, kalau misalkan itu fail, gimana? Semua ada tertulis. Betul. Harus, gitu ya. Kalau itu gue setelah trust, mungkin itu sih harus ada. Itu sih kalau gue ya, kalau gue sih ya lebih ke trust kan, tapi tetap harus ada yang kayak black and white gitu. Tapi bisa jadi kalau kita ketemu orang, misalnya kayak investor. Investor kan mau kasih kita modal kan, dia nggak peduli sih mau trust sama kita atau apa enggak, dia kan mau lihat angkanya doang. Jadi kalau itu beda cerita. Tapi ada juga investor yang benar-benar trust sama si orang yang kerjain gitu. Jadi kalau menurut saya sih bisa both gitu loh, trust terus kontrak segala macam. Tapi yang penting tetap harus ada buat jaga-jaga. Tapi ada fact-nya yang lucu tuh begini bro. Kita bicara kalau orang Indonesia ya, biasanya, nggak semuanya ya. Kalau orang Indonesia biasanya, contohnya kayak gini bro. Gue mau berpartner sama lo nih. Kita udah teman lama ceritanya kan.
Nah, terus udahlah, nggak usah pakai hitam di atas putih. Lu kayak gua nggak kenal Yusuf aja gitu. Gua udah kenal dia udah lama lah dari SD. Nggak perlu yang namanya perjanjian, kontrak atau apa. Gue percaya lah sama dia. Itu biasanya penyakitnya bro. Karena kalau sudah proyek itu misalkan sukses, uangnya ada, Yusuf yang dulu bukanlah Yusuf yang sekarang, bener nggak? Benar banget. Itu kalau orang Indonesia biasanya banyak, wah udahlah Bukan nggak di enak lah. Indonesia bro, itu Semua ya? itu Oh kayaknya ternyata semua normal, ya? itu Normal ya? normal banget itu. Ya gue bilang sama lu karena lu kan bukan orang Indonesia, gue pikir hanya orang Indonesia yang biasanya punya kebiasaan seperti itu. Jadi udahlah bikin ini kayak sama siapa aja gitu kan, kayak nggak kenal gue. Itu kan balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya gue sih udah kerja sama beberapa teman atau belum kenal juga orang biasa juga tanpa kontrak. Karena ya menurut gue sih oke, ini orangnya mungkin baik atau apa. Tapi balik lagi ke misalnya kita ada kontrak omongan doang ya. Oke, kita tarik project ini, gue kerjain ini, lu kerjain ini, kita habis itu bagi hasil. Tapi gue tetap gak kerjain cuman bagian gue doang. Kalau gue bisa, gue kasih 100%. Kan bagi hasil kan 50-50. Gue tetap kerjain lebih dari 50 kalau bisa. Itu sih my style. Tapi bisa jadi si another person itu nggak kayak saya kan. Bisa jadi bukan karena dia jahat ya, tapi it's just nature gitu loh. Bisa jadi. So menurut saya ya ketemu orang yang benar-benar sama kayak saya, kalau gue sih selama ini belum dapat, masih belum dapat. Jadi tapi tetap bro, kalau gue bilang itu kan kadang lu mungkin punya insting untuk melihat oke lah, dan mungkin juga itu short project, kira-kira nggak perlu long term, boleh lah lu insting lu kira-kira oke sama orang itu, terus short term project lu mungkin bisa pakai cara itu. Tapi secara general itu menurut gue tetap nggak secure bro. Nggak secure banget itu Iya kan. kan? Gue tau berapa kali juga kena juga. Iya kan? Kena juga. Ya begitulah. Komitmennya nggak ada gitu. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Dan gini bro, soal tadi lu bilang kan, pas duit udah ada semua, jadi ini orang udah nggak kayak dulu, berubah kan. Ini kan soal duit, jadi gue mau kasih masukan, bukan masukan sih, experience menurut saya ke audiens kita. Kita kan sering bilang, oke misalnya teman-teman kita nih, cameraman, sekarang kita kerjain, misalnya bukan miskin ya, tapi kita bukan kaya-kaya. Tiba-tiba 1 tahun ke depan si cameraman kita udah kaya banget, ya kan? Kita lebih kaya lagi. Kita harus lebih kaya lagi. Cameraman udah kaya banget ya, tapi kita berdua tetap ya kayak biasalah. Terus dia udah berubah, misalnya udah nggak mau datang lagi ke rumah gua lagi, gitu, terus nggak mau ketemu. Kalau ketemu juga kayak nggak peduli gitu, kayak nggak kasih value gitu kan. Terus lu pasti bilang apa? Sombong lah. Sombong. Dia udah dapat duit, dia sombong kan? Lupa teman-teman kan. Dia udah jahat gitu kan. Tapi menurut saya bukan, itu salah. Menurut saya itu dia sebenarnya dari dulu begitu, tapi cuman karena ada duit. Sifat aslinya bro. Kelihatan. Duit itu hanya bisa kelihatan sifat aslinya. Gitu sih. Jadi orang itu baik atau jahat itu emang dari dulu, itu nggak berubah. Itu hukum alamnya begitu, emang udah naturalnya begitulah. Iya, jadi duit itu emang bukan bikin orang jahat atau baik, bukan, cuman kelihatan sifat aslinya. Tapi ya sih pesan kita juga mungkin buat teman-teman di Reworks Channel, bahwa jangan pernah merasa aduh gue udah gagal nih ketemu partner ini, gue udah gagal ketemu si A si B. Itu pelajaran, learning yang bagus. Iya kan? Setuju banget. Learning yang bagus. Jadi next lu tuh pasti akan upgrade skill untuk memilih partner bisnis yang bagus. Dan gue yakin sih lu juga pasti akan lebih wise
Ya, kalau wise, ya Wise mungkin dalam ya. berpartner ya, maksudnya oke lah, dulu gue pernah nih bertemu model yang kayak gini, jadi lu nggak perlu ini, nggak usah berlama-lama, tinggal aja. Itu maksud gue, nggak perlu berantem, nggak perlu gimana. Oke. Tapi selama ini gue belum, maksudnya yang gue gagal ya kemarin-kemarin, bukan karena selama ini sih nggak ada orang yang benar-benar jahat sih, cuman ya nggak cocok aja gitu. Kayak dia maunya yang beda, saya maunya beda, terus kata-kata dia nggak nggak make sense buat saya, kata-kata saya nggak, jadi nggak cocok aja. Ya udah nggak Oh usah. ya, dari yang lu bilang barusan, gue dapat satu lagi bro, filtering. Pada saat awal lu mau bikin project atau awal lu kenal dengan partner baru, harus ada filtering ya. Tapi filtering itu lu pasti bisa dapat kalau lu udah melalui proses sebelum-sebelumnya. Kalau awal juga belum pernah sama sekali partner, lu juga belum ngerti gimana cara filternya. Benar. Kecuali mungkin ada yang bilang, ada yang kasih tahu gimana. Tapi tetap harus Bagusnya. experience sendiri. Iya, Tetap harus. Karena beda ya bro ya. suggestion itu ya it's okay, suggestion bagus, tapi itu hanya 5% doang. Harus experience sendiri. Harus gagal sendiri sih kalau bahasa sederhana, harus gagal sendiri baru belajar. Seperti kita lah, kita berpartner nih berdua nih. So far masih on track, Masih on track. masih sesuai ini karena yaitu lu punya filter, gue punya filter, dan menurut gue lu masuk kategori, gue nggak tahu gue masuk kategori lu atau enggak gitu kan. Tapi kita udah ada experience dengan orang gitu, lain juga kan. gitu kan. Jadi ya pada saat yang pertama, balik lagi ke cerita yang sebelumnya, pada saat gue minta, Sup, kayaknya baiknya sebelum project ini jalan kita bikin kontrak deh. Gua based on my experience, lu pun nggak sakit hati, nggak, maksudnya lu nggak percaya gue ya. Lu karena lu juga punya experience sendiri, jadi Benar. sama-sama welcome untuk jalanin itu. Iya, benar. Setuju ya? Setuju. Oke, gitu guys. Sedikit tentang partnership. Jadi mungkin lu lebih belajar learning by doing better, ya. Itu lebih bagus learning by doing. Kita nggak bilang bagaimana lu yang cara bagus buat cari partner, lu mesti rasain sendiri. Iya, kayaknya nggak ada cara bagus deh. Jadi kita bisa bilang juga bro berdua, thanks to my partner sebelumnya. Thanks to our ex-partners. Terima kasih sudah memberikan pelajaran berharga untuk kita berdua, gitu ya. Jadi nggak kita ambil positif. Ya tos dulu bro. Tos dulu. Jangan sampai kita punya mindset negatif. Wah, orang sih itu dulu gini-gini. Kita lihat future. Nah, dan satu lagi, kalau udah ketemu orang negatif, jangan karena orang itu udah negatif, udah kita experience negatif, jadi kita mikir semua orang sama. Jangan, salah itu. Sama, beda maksudnya, beda semua orang itu nggak sama. Dan kitanya juga jangan sampai kayak benar. Kita mesti open minded buat welcoming orang lain atau apa gitu. Oke, segitu aja dari kita. See you on the next video guys. Bye. Bye.